Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat da'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri serta adab-adab melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun sholat yang kita kerjakan di rumah. Yang namanya sunnah tetap sunnah, tidak boleh kita tinggalkan kecuali sunnah itu memang berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan kita harus meninggalkan sunnah tersebut. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dan adab-adab dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini? Yang pertama, bahwa istihbabu al-ghusli wa tatayyib wa labsu ajmalis thiyab, sunnah mandi dan memakai wangi-wangian serta menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan atau memakai burdah hibrah. Burdah hibrah ini pakaian yang Rasulullah dihadiahkan dari Yaman. Jadi dia jubah dan khusus ya, kalau kita bilang pakaian tradisional sana, dan bagus sekali. Fi kulli Idin, di setiap hari Id. Artinya burdah ini atau pakaian ini Rasulullah gunakan di setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Pakaiannya bukan harus baru teman-teman, ya, pakaian yang bersih, yang terbaik yang kita miliki. Mohon dipahami ya, bahwasanya Idul Fitri itu bukan hari yang harus serba baru. Ini pemahaman harus kita hilangkan. Tetapi Idul Fitri itu adalah serba terbaik. Kalau kita anggap yang terbaik itu harus kita beli, silahkan. Tetapi tidak ada tuntunannya demikian. Tuntunannya memakai pakaian yang terbaik. Yang kedua adalah makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha ya, disunnahkan tidak makan, tidak minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha dan makan setelahnya. Yang ketiga, keluar ke tempat sholat ya, yang kita tuju. Kalau posisinya di rumah berarti di rumah, artinya standby di rumah, di atas sajadah atau di atas tempat sholat yang hendak kita laksanakan. Kemudian setelah itu adalah memperbanyak takbir ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Saat melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, para imam memerintahkan makmum supaya berdiri, kemudian memulai takbir. Dalam sholatnya, imam di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, imam bertakbir 7 kali. Perhatikan, setelah takbiratul ihram, imam bertakbir 7 kali. Setelah itu melaksanakan sholat, setelah Al-Fatihah disunnahkan membaca surah Al-A'la. Oke, sahabat sekalian, surah Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua, setelah dia bangkit dari sujud untuk berdiri, ya, kemudian setelah takbir itu dia takbir 5 kali. Ada enggak jeda antara takbir 1 dengan takbir 2? Dalam fikih sunnah ini tidak didapatkan petunjuk itu, ya, sehingga saya mengarahkan agar teman-teman sahabat dai semua ya tidak menambahkan sesuatu pada saat takbir atau di antara takbir tersebut. Jadi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca surah Ad-Duha. Nah, ini
petunjuk sunnah yang kita dapatkan selama atau saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah itu imam melaksanakan takbir yang rukun takbirnya tidak beda dengan rukun khutbahnya. Saya ulangi, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, imam berdiri ya dan melaksanakan khutbah. Yang rukun khutbahnya tidak ada bedanya dengan rukun khutbah Jumat ya, tetapi yang membuatnya berbeda sedikit adalah memperbanyak takbir di saat khutbah. Makanya setiap khutbah ya, setelah pembicaraan ada selah pembicaraan harus diiringi dengan khutbah. Sahabat da'i yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu khatib menutup khutbahnya dan selesailah pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Jadikan Idul Fitri kita pada tahun ini menjadi Idul Fitri yang bermanfaat dan menjadi tausiah, mau'izah serta perencanaan-perencanaan yang terbaik yang akan kita lakukan untuk keluarga kita di masa depannya. Semoga bermanfaat sahabat da'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.